Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu dan ahwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, senantiasa sehat, semangat, dan terus taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, mari kita banyak-banyak bersyukur atas limpahan nikmat iman, Islam, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bermuajah pagi ini dalam forum Tausiah Pagi. Baik, dalam tausiah pagi hari ini, semoga banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Allah limpah curahkan barokah kepada kita semuanya, mengisi di 10 hari terakhir yang tinggal sebentar lagi, momen Ramadan yang merupakan momen terbaik bagi kita untuk mendulang pahala, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat, yang tentunya kita berharap kehidupan terbaik, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi hari ini kita akan perdengarkan nasihat-nasihat tausiah dari ustazah-ustazah kita yang mudah-mudahan kita semuanya bisa menyimak dengan khusyuk dan mendapatkan keberkahan ilmu dan kebermanfaat ilmu yang dengannya akan kita ambil ilmu tersebut dan kita akan sebarkan untuk kebaikan umat Islam dan supaya rahmat Islam bisa tersebar ke muka bumi ini. Baik, untuk pagi hari ini, tausiah yang akan disampaikan berjudul Anugerah Terindah yang Terabaikan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Juminah. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan ahwati kita simak penyampaian tausiah, kita dengarkan dengan khusyuk, kita simak dengan khusyuk, mudah-mudahan limpahan barokah dan ilmu yang bermanfaat akan kita dapatkan. Kepada Ustazah Juminah, saya persilahkan. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, begitu banyak rahmat dan kasih sayang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang memasuki hari yang ke-24, kita bisa bertemu kembali dalam tausiah pagi dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita menjadi golongan yang akan mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, pada kesempatan tausiah pagi hari ini, saya mengambil judul Anugerah Terindah yang Terabaikan. Jadi anugerah adalah sebuah nikmat. Anugerah dari Allah itu harus selalu disyukuri. Dan apa aja anugerah dari Allah yang harus kita syukuri itu? Yang pertama, kita sebagai manusia. Jadi kita lahir di dunia ini sebagai manusia. Dan ini anugerah yang harus kita syukuri, jangan diabaikan. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi
manusia diciptakan oleh Allah bukan yang pertama, tapi yang terbaik. Saking baiknya dan sesempurnanya penciptaannya, maka Allah menyuruh para malaikat dan setan untuk bersujud kepada manusia. Betapa mulianya manusia diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah itu diberikan kelebihan, yaitu berupa akal. Nah, fungsinya akal itu untuk berpikir. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, ada dua tipe manusia yang ada di dunia. Yang pertama, manusia yang kecil. Jadi bukan bentuknya atau tubuhnya yang kecil, tapi pemikirannya yang sempit, pemikirannya yang kecil. Yaitu manusia yang hidupnya hanya selalu memikirkan dan menyibukkan tentang kehidupan dunia dan hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apakah yang diperbuatnya itu sesuai dengan aturannya Allah. Kemudian hanya memikirkan dengan penyakit-penyakit hatinya. Kemudian ada manusia yang tipe kedua, yaitu manusia yang besar. Manusia yang besar yaitu manusia yang selalu memikirkan sesuatu yang besar, yaitu yang memikirkan urusan yang belum didapatkan dan belum ditemukan, tetapi telah diimani dan sesuatu itu pasti akan datang. Yaitu manusia yang memikirkan tentang kehidupan setelah kematian, sehingga hidupnya selalu dalam ketaatan. Kemudian manusia yang besar itu selalu memikirkan bagaimana cara untuk memperjuangkan agar Islam tegak di muka bumi ini. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, anugerah dari Allah yang kedua yang harus kita syukuri pula, yaitu kita lahir sudah menjadi Islam. Dan itu harus kita syukuri. Walaupun kita lahir sebagai Muslim atau udah berislam, hanya Islamnya keturunan, tetapi itu harus kita syukuri pula. Ada juga manusia yang dikodokkan oleh Allah, lahir bukan menjadi Islam, tapi seiring perjalanannya waktu, mereka menemukan Islam, yaitu yang disebut Allah. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah. Untuk apa? Untuk memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan, baik persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, bahwa kita tidak cukup hanya bersyukur menjadi Muslim, tetapi kesyukuran kita yang ketiga yaitu kita menjadi seorang mukmin. Hadirnya kita di sini itu juga bentuk dari ikhtiar kita kepada Allah agar menjadi mukmin. Kita masih diberikan oleh Allah kelembutan hati, dilapangkan jiwa, dibukakan akal, dan selalu ditunjuki kebenaran, sehingga dalam keistiqomahan dalam berislam. Itulah kesyukuran yang luar biasa yang tidak semua orang Muslim itu merasakan. Karena apa? Karena umat Islam sekarang ini itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sangat kritis karena keimanannya sangat lemah. Walaupun kaum Muslim itu jumlahnya banyak, seperti buih di lautan, tapi kualitasnya rendah. Karena sebabnya apa? Karena umat Islam sekarang ini mencampakkan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah tidak mau diterapkan, tidak mau mentaati. Umat Islam sekarang ini diatur oleh hukum-hukum buatan manusia yang timbulnya terjadinya kerusakan di mana-mana. Terjadinya pembunuhan, kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, ketidakadilan, pengangguran, ekonomi riba yang merajalela, yang semakin parah, dan masih banyak lagi kerusakan di segala bidang karena tidak memakai hukum-hukum Allah di dalam kehidupannya. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, di dalam menjalankan keistiqomahan dan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,
pasti akan menemui ujian dan halangan, tidak mulus seperti jalan tol. Karena apa? Manusia yang taat kepada Allah dan berani menyampaikan suatu kebenaran pasti akan mengalami ujian. Tetapi ganjarannya adalah sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Kemudian ayat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi apabila kita di dalam ketaatan Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, banyak ujian, kita harus bersabar. Karena apa? Rasul yang sudah dijamin oleh Allah dengan surganya aja, diujinya luar biasa. Para sahabatnya diuji luar biasa. Kadang kita itu masih diuji, baru sedikit aja sudah mengeluh. Dan ini muhasabah bagi diri saya sendiri. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia. Kemudian anugerah yang keempat, yaitu anugerah yang harus kita syukuri, yaitu hadirnya Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Kesyukuran kita dengan hadirnya Allah dan Rasul dalam kehidupan kita, yaitu dibuktikan dengan cinta. Cintanya manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati keduanya, dan firman Allah surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi maksud ayat di sini adalah bahwa kita itu dilarang untuk mencintai dunia secara berlebihan, daripada melakukan ketaatan kepada Allah dan berjuang menegakkan agamanya Allah. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kesabaran dan selalu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Sahabat Ruli Muslimah yang berbahagia, kemudian apa sih langkah-langkah yang agar kita selalu bersyukur kepada Allah? Yaitu kita harus selalu perbanyak mengingat kematian, karena kematian adalah senjata paling ampuh, sebaik-baik pengingat dan batas dari kenikmatan, agar kita di dalam menjalani ketaatan kepada Allah semakin qanaah. Kemudian kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena apa? Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu kita tidak sendiri. Harus berjamaah. Karena mereka juga sebagai penolong kita. Seandainya Ustadzah Meti sudah ada di surganya Allah, maka saya belum, tolong dipanggil. Tolong saya diajak. Kemudian yang ketiga itu menghadiri majelis ilmu. Kita harus menghadiri majelis ilmu, karena dengan menghadiri majelis ilmu, kita akan selalu diisi, dipanasi seperti HP yang harus dicas supaya menyala, supaya keimanan kita itu semakin tinggi, semakin kuat di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Kiranya cukup saja tausiah dari saya. Semoga apa yang disampaikan mendapat manfaat dan selalu di dalam ketaatan. Kalau ada kata yang salah, datangnya dari saya, dan kalau ada kebaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Juminah yang telah menyampaikan materi tausiah pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan betul-betul masuk ke dalam lubuk hati kita terdalam. Ada sesuatu yang kemudian harus kita ingat-ingat betul gitu ya. Bahwa sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan ini bagian dari yang disampaikan oleh Ustazah Juminah tadi ya, bahwa kita harus senantiasa bersyukur terhadap limpahan nikmat yang Masya Allah, Tabarakallah. Ketika kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentu kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka apa yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah terindah dalam kehidupan kita, dan ini sering diabaikan oleh kita. Yang pertama, kita harus banyak bersyukur posisi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, di mana manusia ini adalah ciptaan Allah yang terbaik, bukan yang pertama. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia? Diberikannya akal yang dengannya kita harus berpikir, sehingga membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya, terutama membedakan kita dengan binatang ternak. Nauzubillah, nauzubillah. Sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk ya ke dalam kelompok atau golongan yang Allah ciptakan kita sebagai manusia, tapi kita tidak berpikir sehingga kita digolongkan seperti kal an'am, binatang ternak. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Juminah, karakter manusia ini ada dua tipe, di mana yang pertama manusia kecil yang karakternya adalah berpikir sempit atau tidak mau berpikir gitu ya, yang hanya memikirkan dunia, yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa kemudian berpikir luas, memikirkan dunia luar. Sementara yang kedua ada manusia besar, yaitu yang selalu berpikir sesuatu yang besar, bagaimana caranya adanya di dunia itu kemudian menjalankan proses penciptaannya. Nah, kemudian yang kedua yang harus disyukuri adalah peran kita atau anugerah terindah kita sebagai seorang muslim, di mana seorang muslim ini memeluk agama Islam. Dan Islam disampaikan oleh Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 adalah agama yang sempurna, yang dicukupkan sebagai nikmat atas manusia dan diridhoi Allah. Dan tentu berarti agama di sisi Allah hanya Islam. Berarti saat ini jika kita tidak beragama Islam, tidak diterima di sisi Allah gitu. Kemudian yang ketiga, anugerah terindah yang harus kita syukuri adalah sebagai mukmin. Mukmin adalah orang yang beriman, di mana orang beriman adalah menjalankan segala ketetapan Allah, menjalankan segala kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Maka kemudian kita memiliki kesadaran bahwa hari ini hukum yang diterapkan itu bukan berasal dari Allah, bukan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maka harus ada upaya dari kita untuk kemudian memperjuangkan agar ketaatan atau standar takwanya kita itu totalitas, bukan setengah-setengah. Nah, yang keempat, anugerah yang terindah yang harus kita syukuri adalah ditetapkannya Allah gitu ya, ditetapkannya kita sebagai penolong agamanya Allah, yang dengannya rahmat Allah nanti akan tersebar di muka bumi. Hukum-hukum Allah itu bisa diterapkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri anugerah terindah ini yang dimana biasanya diabaikan. Tapi tadi disampaikan oleh Ustazah Juminah, saat kita menjalankan ketaatan, saat kita mau bersyukur, saat kita mau memperjuangkan, bukan tanpa ujian, pasti gitu ya. Jadi adanya ujian itu adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana langkah berikutnya supaya kita senantiasa mensyukuri anugerah terindah ini? Yang pertama, memperbanyak mengingat kematian. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Juminah bahwa kematian itu adalah jurus pamungkas untuk mengingat bahwa kematian adalah pemutus segala kenikmatan. Yang kedua, kita harus senantiasa berkumpul dengan orang-orang solih, bahwa Allah menetapkan kepada kita untuk senantiasa ada dalam lingkaran jamaah kaum muslimin, ada dalam kelompok orang-orang yang memperjuangkan agama Islam.
Yang ketiga, tidak pernah berhenti untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, yang dengannya standar kehidupan kita tentu akan mengikuti standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa saya rangkumkan dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Juminah. Mudah-mudahan ini menjadi materi tausiah yang menggugah, yang menyadarkan kepada kita ada anugerah terindah yang harus kita syukuri, di mana saat ini kebanyakan diabaikan. Dan kita harus selalu ingat bahwa dengan adanya anugerah terindah ini, ketika kita kemudian kita mengabaikan, maka selalu ingat bahwa di yaumil akhir itu akan ada pertanggungjawaban atas segala anugerah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan cuma-cuma, tetapi apa yang kemudian kita lakukan dengan anugerah terindah tersebut. Tentu mudah-mudahan kita menjadi kelompok orang-orang yang senantiasa mensyukuri, senantiasa mengoptimalkan ya peran atau nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang targetnya tentu kita melayakkan diri menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian materi tausiah yang bisa saya rangkumkan. Saya sampaikan kembali jazakillah khair katsir kepada Ustazah Jumina yang telah menyampaikan materi tausiah pagi hari ini, dan tak lupa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan akhwati, jazakunallah khair katsir atas kehadiran di forum hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kita dapatkan dan keberkahan Allah terlimpah curahkan kepada kita semuanya. Mari kita sing-singkan lengan baju, kita eratkan ikat pinggang kita jemput, kita mendulang pahala terbaik di akhir Ramadan ini. Jangan terlena, tetap fokus, dan kita optimalkan segalanya untuk meraih ketaatan total, untuk meraih keoptimalan di bulan Ramadan ini. Baik, kita cukupkan kajian tausiah pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kita ragu untuk menerimanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.